Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang sebelumnya. Kemarin kita membahas bab 9, sekarang kita akan membahas bab yang ke-10. Tapi sebelum itu, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan Bismillah dan Fatihah. Wahid Isnan Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bacaan pembukaan doa tersebut. Mudah-mudahan dengan diawalinya doa tersebut untuk kegiatan belajar hari ini itu tidak ada halangan apapun, dan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan dalam belajar hari ini. Bagaimana kabar panjenengan semua? Bapak, Ibu di rumah semuanya sehat? Syukur alhamdulillah. Sebelum melanjutkan materi, Pak Guru akan mengabsen panjenengan. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa hari ini tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Kehadiran panjenengan itu menunjukkan kalau panjenengan itu semangat dalam kegiatan belajar. Saya yakin masa depan panjenengan itu akan baik ketika sudah diiringi dengan usaha. Sebelum kita belajar, silakan untuk tas dan yang lain selain buku modul, buku tulis dan pulpen untuk disimpan di laci, supaya meja tempat panjenengan belajar itu selalu dalam keadaan rapi. Sudah disimpan semua? Ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dalam materi akidah akhlak. Yang mana dalam materi akidah akhlak ini yang akan kita pelajari pada hari ini itu ada pembahasan menjauhi perilaku tercela. Dari pokok bahasan perilaku tercela ini itu ada subpokok bahasan. Pertama itu licik, yang kedua itu tamak, yang ketiga itu zalim, dan yang keempat diskriminasi. Nah, untuk subpokok bahasan yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu licik dan tamak. Tapi Pak Guru sebelum melanjutkan materi yang kita bahas pada hari ini, Pak Guru ingin bertanya dulu kepada panjenengan. Mungkin panjenengan ada yang masih ingat terkait dengan materi sebelumnya? Ada yang masih ingat? Iya Pak, saya masih ingat. Oh ya, coba apa? Kemarin kita membahas masalah perilaku terpuji, di antaranya sifat hikmah, ifah, dan syahwat. Ya, pintar Mbak Nur tadi menjawab bahwa kemarin kita belajar tentang hikmah, ifah, dan sarjana.
Coba yang lain. Ada nggak yang masih ingat apa itu pengertian hikmah menurut Jajak Umar? Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Oh ya, coba apa pengertiannya? Hikmah menurut Jajak Umar adalah bijaksana yang artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, pintar. Terima kasih. Tadi teman panjenengan sudah menyampaikan terkait dengan pengertian hikmah menurut Jajak Umar. Berarti panjenengan saat pembelajaran kemarin itu betul-betul menghayati, betul-betul memperhatikan, sehingga pada pembelajaran saat ini masih ingat materi tersebut. Nah, pembahasan kali ini tentang licik dan tamak. Dalam pembahasan ini Pak Guru mempunyai tujuan. Apa tujuannya dari pembahasan licik dan tamak? Tujuannya itu pertama, sangat diharapkan bahwa peserta didik dapat menjelaskan pengertian licik dengan benar. Terus tujuan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri sifat licik. Yang ketiga, tujuan dari kita belajar licik dan tamak supaya apa? Supaya peserta didik dapat menyebutkan bahaya sifat licik. Keempat, peserta didik dapat menjelaskan cara menghindari sifat licik dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat tamak dengan benar. Yang keenam, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri. Yang ketujuh, peserta didik dapat menyebutkan bahaya sifat tamak. Yang kedelapan, peserta didik dapat menjelaskan cara menghindari sifat tamak dengan benar. Nah, inilah tujuan dari kita belajar pengertian licik dan tamak. Nah, di sini Pak Guru akan menunjukkan salah satu gambar. Monggo ini dipahami oleh panjenengan. Di sini ada gambar. Ada dua orang bertemu, saling berjabat tangan. Tandanya ini adalah menyapa. Tapi panjenengan lihat di belakangnya. Dia membawa apa? Pisau. Di sini digambarkan bahwa dari depan dia terlihat baik, tetapi di belakang dia punya tujuan tertentu. Nah, menurut panjenengan melihat gambar ini salah satu gambar apa? Yaitu gambar perbuatan licik. Lalu apa sih definisi kata licik itu? Kan saya sampaikan bahwa kata licik itu mempunyai pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Apa pengertian kata licik menurut bahasa? Yaitu orang yang banyak akalnya, orang yang pandai menipu, atau orang yang suka curang. Jadi bahwa licik menurut bahasa adalah banyak akal, pandai menipu, dan curang. Nah, sedangkan menurut istilah bahwa kata licik itu sikap yang didominasi oleh keinginan untuk menguasai atau mencapai sesuatu dengan tujuan tertentu. Seseorang ketika punya tujuan itu bagus. Bahkan saya yakin panjenengan itu semua punya tujuan. Karena tujuan itu merupakan cita-cita. Tetapi ketika tujuan panjenengan atau cita-cita panjenengan itu diraih dengan cara ini,
banyak akal yang tidak baik, bahkan sampai panjenengan itu menipu orang lain, atau panjenengan itu curang kepada orang lain, maka tujuan panjenengan menjadi tujuan yang tidak baik, menjadi tujuan yang tercela. Nah, untuk selanjutnya itu ada pembahasan terkait dengan ciri-ciri orang licik. Ada juga pembahasan sebab-sebab perilaku licik. Ada juga dalil nakli tentang licik. Ada juga nilai negatif sifat licik. Dan ada juga cara menghindari perbuatan sifat atau sifat licik. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam diskusi. Untuk selanjutnya ada gambar lagi. Monggo dipahami oleh panjenengan gambar ini. Silakan panjenengan cermati, panjenengan pahami gambar ini. Ini gambar ada orang yang di depannya itu banyak tumpukan uang. Ini tandanya orang apa? Tamak atau serakah. Apa sih pengertian tamak itu? Bahwa tamak itu mempunyai pengertian sifat yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Punya uang 1 juta, kepengen 2 juta. Sudah punya uang 2 juta, kepengen 3 juta. Selalunya seperti itu. Dia mendapatkan sekian, kepengen lebih. Dia mendapatkan sekian, kepengen lebih dari itu. Nah, di sini juga ada pengertiannya, bahwa menurut istilah tamak itu cinta pada dunia, dalam hal ini harta, yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Di sini orang yang tamak, orang yang selalu ingin menumpuk-numpuk harta, itu tidak pernah berpikir apakah harta itu diraih dengan cara yang halal atau harta itu diraih dengan cara yang haram. Apakah itu melukai orang lain, merugikan orang lain atau tidak? Orang tamak tidak pernah berpikir ke situ. Yang ada dalam pikiran orang tamak, yang penting saya dapat banyak, yang penting saya bisa nabung banyak, yang penting saya itu bisa meraihnya. Tidak berpikir bahwa itu melukai orang lain, itu adalah halal atau haram, tidak berpikir ke situ. Nah, ini gambar orang yang mengumpulkan harta dikatakan sebagai orang yang tamak karena mengumpulkannya itu dengan cara terlalu berlebihan, tidak memikirkan hukum haram dari rezeki yang didapatkan tersebut. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya ini ada ciri-ciri perilaku tamak. Nanti ada penyebab berbuat tamak, dan di sini ada dalil nakli perbuatan tamak, ada nilai negatif tamak, dan yang terakhir itu ada cara menghindari perilaku tamak. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menayangkan video. Silahkan nanti video ini panjenengan tonton, panjenengan lihat, panjenengan pahami, dan ditulis apa isi dari cerita video ini. Karena nanti di antara panjenengan itu nanti akan ada yang menyampaikan terkait dengan hasil melihat video ini.
Itulah tadi video yang Pak Guru tayangkan untuk dilihat oleh panjenengan, dipahami dan ditulis apa isi dari cerita video tersebut. Nah, di sini Pak Guru akan menanyakan kepada panjenengan, dari hasil panjenengan melihat video tadi, coba apa yang ada dalam cerita tersebut. Silakan, siapa yang bersedia menyampaikan? Oh ya, coba. Hasil analisis dari melihat tayangan dari video Ya. adalah perbuatan licik yang dilakukan dengan penjual beras dengan cara memenuhi timbangan. Oh ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Andi. Ya, tadi memang di situ ada bahwa cerita tentang orang yang mengurangi timbangan. Itu dikategorikan sebagai orang yang licik. Untuk selanjutnya kita membuat kelompok. Nanti panjenengan berdiskusi dengan teman kelompok panjenengan, terus mencari materi-materi tentang lanjutan dari pengertian tamak, licik dan tamak. Silakan panjenengan berkumpul sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat. Ayo monggo berkumpul. Silakan dibuka modulnya. Dibuka modulnya. Cari bab yang ke-10, pembahasan perilaku tercela. Silakan buka. Sudah selesai diskusinya? Sudah selesai diskusinya? Ya, sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah? Ya, alhamdulillah sudah selesai semua. Sekarang silahkan panjenengan menyampaikan hasil dari diskusi panjenengan mempelajari bab yang tadi saya sampaikan. Silakan mulai dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan sekarang dilanjutkan oleh perwakilan kelompok 2. Ayo kelompok 2. Enggak ada yang mau kelompok 2. Tadi kan jenengan sudah diskusi satu kelompok, masa nggak ada yang mau sama sekali? Sudah, kalau nggak ada yang mau, saya lanjutkan ke kelompok 3.
Silakan untuk kelompok 3 menyampaikan hasil diskusinya. Lanjut ke kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kami bersama teman-teman sudah mempelajari modul. Dari hasil diskusi kami di sini ada materi pengertian tamak. Tamak mempunyai arti cinta kepada dunia yang terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Ciri-ciri perilaku tamak antara lain terlalu cinta harta yang dimiliki, selalu mengharapkan dari orang lain, serakah dalam mengumpulkan harta, bersifat bakhil, kikir, dan pelit. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, tadi panjenengan sudah menyampaikan terkait dengan hasil diskusi panjenengan dengan teman-teman panjenengan dalam pembahasan licik dan tamak. Dari yang tadi tidak menyampaikan, mungkin ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 1, 2, 3. Silakan, ada yang menyampaikan? Oh ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman dengan itu menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tapi lebih pada apa yang disampaikan oleh kelompok 1 berkaitan dengan ciri-ciri perilaku licik. Nah, tadi disampaikan. Tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 itu hanya 3. Padahal di sekeliling kita itu banyak contoh perilaku licik. Lah, ini menjadi tugas panjenengan semua. Silakan panjenengan mencatat atau menuliskan yang panjenengan lihat di lingkungan panjenengan yang di situ menunjukkan perilaku licik. Mungkin panjenengan teman pondok ada yang licik, tulis si A berbuat ini. Nanti itu teman bermain ketika bal-balan, ketika main sepak bola, dia sliding, licik, panjenengan tulis saya lagi main bola, si A sliding saya. Itu contoh perbuatan licik yang terjadi di lingkungan. Nah, ini monggo untuk panjenengan saya kasih tugas di rumah itu mencatat perbuatan yang kategori licik, dan di pertemuan yang akan datang hasil dari melihat di lingkungan itu dikumpulkan kepada guru, ya. Selanjutnya kita menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Tadi dari awal saya sudah menyampaikan kepada panjenengan terkait dengan tujuan, ada juga gambar, ada juga pengertian licik dan tamak. Di situ juga ada video. Coba sekarang saya ingin bertanya kepada panjenengan, adakah yang bersedia menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini? Silakan, saya bersedia. Oh, oke, monggo. Apa? Kesimpulan dari materi yang kita belajar hari ini, bahwa perilaku tercela seperti licik dan tamak harus kita hindari, karena itu merupakan perilaku yang tidak baik, yaitu perilaku yang dilarang oleh Allah, karena akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Ya, terima kasih Mbak Wati telah menyampaikan kesimpulan. Memang benar bahwa perbuatan licik dan tamak adalah perbuatan tercela, perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ketika manusia melaksanakan perbuatan yang dilarang, maka bukannya mendapat keuntungan, tapi justru malah mendapatkan kerugian. Kerugiannya untuk siapa?
dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Melihat waktunya yang semakin sedikit, di sini sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin mengevaluasi panjenengan terkait dengan pembelajaran pada hari ini. Pak Guru akan menanyakan kepada panjenengan, coba apa bahaya sifat licik? Siapa yang masih ingat bahaya sifat licik? Cung. Oh ya, silakan. Ya, terima kasih. Kita tadi masih ingat terkait dengan bahaya sifat licik. Ya, karena waktunya sudah habis, sebelum pembelajaran ini tutup, monggo nanti panjenengan belajar lagi di rumah materi yang sudah saya sampaikan, dan pertemuan yang akan datang kita melanjutkan subpokok bahasan, yaitu dolim dan diskriminasi. Nah, untuk PR panjenengan seperti tadi di awal saya sampaikan, silahkan tulis perilaku licik yang panjenengan temui di masyarakat atau di lingkungan, dan panjenengan silahkan mengerjakan LKS halaman 54. Di situ ada kurang lebih 10 pilihan ganda, monggo diisi oleh panjenengan. Besok hasil kerjaan panjenengan itu dikumpulkan kepada Pak Guru pada pertemuan yang akan datang. Begitu ya? Monggo untuk pembelajaran pada hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Wahid Israel Salas. Terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum.